Saudara, para seniman yang ada di Kota Palembang mendesak hadirnya peraturan daerah kesenian sebagai payung hukum perlindungan profesi seniman lokal. Lantas, seberapa penting dan seperti apa peraturan daerah kesenian yang diharapkan oleh para seniman di Kota Palembang? Kita akan bahas bersama Muhammad Nasir, Ketua Dewan Kesenian Palembang, dan Febri Alintani, tim perumus kajian akademis Raperda Pemajuan Kesenian yang sudah hadir di studio Kompas TV Palembang pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Nasir dan juga Pak Febri. Pagi. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksau pada pagi hari ini. Kita langsung saja nih ke topik pembicaraan kita pada pagi hari ini mengenai Perda Kesenian sebagai payung hukum bagi seniman dan kebudayaan daerah. Ini saya ke Pak Nasir dulu. Mungkin apa nih yang membuat para seniman untuk mendesak agar Perda ini segera disahkan? Ya. Jadi Dewan Kesenian itu kan sebenarnya juga berdiri berdasarkan instruksi Mendagri ya, nomor 5A tahun 93, dan di Palembang 99 sudah berdiri Dewan Kesenian Palembang. Nah, artinya dari 99 sampai 2025 itu kan sudah bergerak mereka, ada aktivitas dan tidak punya perda. Tapi kan bisa. Jadi kalau kita analogikan, kita punya jalan ini. Ada jalan bagus, tidak ada rambu-rambu, tetap bisa jalan. Tapi kalau kita punya rambu-rambu, kalau DKP punya perda, artinya kan mungkin lebih tertib, lebih safety, dan mungkin juga semuanya bisa menikmati. Dalam hal ini kalau seni itu sebenarnya kan bukan DKP yang menikmati, tapi adalah seniman, kemudian terutama seni tradisi, pemerintah, dan masyarakat. Artinya memang sesuatu yang urgent bahwa Dewan Kesenian itu perlu sebuah payung hukum. Kalau kita hujan-hujanan itu kan bisa juga tetap jalan kita, tapi basah. Tapi kalau kita punya payung hukum tentunya kan jalannya lancar, juga kita tidak basah. Artinya kan memang harus dan mendesak. Oleh karena itu para pengurus Dewan Kesenian Palembang sejak berdiri 1999 itu sudah mulai ada ide-ide untuk melahirkan perda kesenian. Apalagi memang dari kita belajar daerah lain juga mereka sudah punya perda kesenian. Seperti kalau di daerah kita sendiri di Prabu Muli itu sudah punya perda kesenian, dan DKI juga sudah duluan punya aturan khusus untuk itu. Makanya memang terakhir itu 2017 ya, sudah disolid. Sebenarnya sejak dari zaman Kak Yaya, Subhan Roman, Kak Febri sebagai ketua, terakhir itu kemarin di zaman Didit itu sudah proses menyusun kajian akademis. Nah, kemudian diajukan ke Dinas Kebudayaan, diterima dan diajukan ke DPRD. Tidak menjadi masalah, walaupun tetap ada proses, ada revisi, walaupun agak lambat jalannya memang ketika itu. Yang menjadi masalah ternyata ketika dia ada masuk di Bapemperda, setelah 2 tahun kemudian itu ada sesuatu yang terjadi. Dan ini juga tidak sengaja kami mengetahui dalam satu acara tertentu, ada pejabat baru ketika dia menyampaikan semacam di forum itu, dia menyatakan bahwa Dewan Kesenian Dinas Kebudayaan saat ini sedang menyusun draft Perda Pemajuan Kebudayaan. Nah, kami kira itu keliru, gitu kan? Karena kami berpikir, Kak Febri juga mungkin berpikir kita tidak punya draft Perda Kebudayaan, yang punya itulah draft Pemajuan Kesenian. Kami ajak diskusi, ternyata memang benar mereka sedang menyusun itu, dan setelah kami terus lagi ternyata dicabut memang pengajuan kesenian. Pemajuan kesenian itu dicabut dan digantikan dengan Perda Pemajuan Kebudayaan. Artinya ini pengajuannya sudah lama ya, sudah beberapa tahun ke belakang. Anda mungkin bisa diberikan contoh nih Pak Nasir, mungkin ada kejadian apa yang mungkin merugikan para seniman atau mungkin perhatian terhadap seniman sendiri? Kalau merugikan yang sudah jelas, tapi yang jelas itu paling tidak kan tupoksi Dewan Kesenian itu kan adalah membina dan mengembangkan, melestarikan, termasuk juga merevitalisasi seni-seni tradisi. Nah, kalau kita tidak punya payung hukum, ya artinya bisa tetap upaya dilaksanakan, tapi kan mungkin jalannya itu terseok-seok. Nah, makanya kalau ingin hasil optimal, kita perlu perda itu. Nah, kembali ke yang proses tadi, kemudian juga ada negosiasi dengan Dinas Kebudayaan, mau dicabut lagi
pemajuan kebudayaannya. Ternyata kemudian agak alot prosesnya. Bahkan terakhir itu ternyata sudah diajukan ke mana? Ke Bapemperda, keseniannya juga ditinggalkan. Setelah didesak baru kemudian diajukan lagi. Dan itu pun bisa diajukan dalam pertemuan terakhir itu harus ada bersurat antara kepala daerah dan ketua DPRD. Itu artinya ada potensi ketakutan terkait dengan kesenian yang semakin tergerus seperti itu. Ya sebenarnya saya pikir bukan ketakutan sebenarnya kan antara Perda Kemajuan Kebudayaan dan Pemajuan Kesenian itu sama-sama penting. Sama-sama penting karena memang pemajuan kebudayaan itu juga kalau Undang-Undang Nomor 5 2017 itu juga mengatur tentang kesenian, salah satunya ada 10 objek itu. Tapi dalam kondisi yang ada di Palembang, urgennya itu dan adabnya itu ya harus mendahulukan Perda Kesenian karena sudah maju dan sudah memang sangat urgen itu Perda Kesenian. Karena kalaupun saya sering baca-baca itu, kalaupun ada undang-undang di atasnya itu misalnya Undang-Undang Nomor 5 2017 namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Perdanya itu tidak mesti namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Perda Pemajuan Kebudayaan, tapi bisa saja salah satu atau sebagian dari isi 10 objek itu. Makanya kemudian kalau kita mengajukan Perda Pemajuan Kesenian ya masuk memang proses seperti itu. Artinya kalau sudah goal Perda Pemajuan Kesenian, nanti kita proses lagi yang mana yang lebih urgent yang sangat dibutuhkan di daerah. Baik, saya bergeser nih ke Pak Febri. Ini mungkin siapa saja yang dilibatkan dalam perumusan Perda Kesenian ini dan apa saja nih Pak poin-poinnya? Ya, pertama kita menyusun naskah akademik ya dengan beberapa kawan dari akademisi dan juga pekerja seni ya. Jadi ada satu naskah akademik tahun 2017 itu yang artinya kita sudah siap mengusung Perda Kesenian. Karena salah satu syarat penting itu adalah naskah akademiknya sudah ada. Nah, isi naskah akademik itu menyangkut tentang pertama hak dan kewajiban seniman, juga hak dan kewajiban pemerintah. Jadi ini hubungan antara seniman dengan negara gitu. Seniman ini memiliki hak konstitusional, negara memberikan kewajibannya kepada seniman. Yang kalau kita lihat selama ini seniman-seniman ini terpinggirkan ya. Hampir rata-rata kawan-kawan yang menekuni kesenian dalam kondisi yang sulit gitu secara ekonomi. Dan tidak mendapat tempat yang layak di pemerintah ini. Selalu tersingkirkan. Padahal ada instansi yang mengurus itu. Pertama yang mengurus itu dari pemerintah struktural, itu Dinas Kebudayaan. Dari pemerintah pusat, Kementerian Kebudayaan sekarang. Nah, tetapi selalu kalau kita melihat perhatiannya kurang, anggarannya juga selalu minim gitu, dengan berbagai alasan. Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya misalnya dia menjadi hak seniman. Saya contohkan misalnya delegasi kesenian ke daerah lain. Harusnya seniman itu dilibatkan dan ikut dalam delegasi itu, tentu dengan mekanisme tertentu. Tetapi seringkali instansi memilih atau menunjuk orang-orang yang tidak kompeten. Bahkan terjadi nepotisme misalnya. Jadi ada kepala dinas, istrinya ikut, kepala bidang, istrinya ikut. Atas nama kesenian, atas nama misalnya penata make-up, padahal tidak mengerti make-up. Yang dipakai itu adalah dana kesenian. Seniman-seniman yang betul-betul menekuni itu tidak mendapatkan haknya. Gitu. Itu dalam soal pendelegasian kesenian. Yang kedua, misalnya kita melihat ada beberapa objek seni yang tradisional yang mesti kita perhatikan. Misalnya wayang Palembang lah katakanlah. Wayang Palembang itu cuma satu-satunya ada di Kota Palembang sekarang. Tetapi tidak pernah misalnya Dinas Kebudayaan membuat anggaran atau program untuk pelestarian gitu.
Padahal kewajibannya untuk melihat, menjaga, mengidentifikasi, lalu kemudian membuat program-program pelestarian gitu. Nah, kenapa tidak seperti itu? Barangkali kami pikir karena memang tidak ada aturannya yang mendesak itu. Meskipun aturan secara umum ada gitu. Nah, kita di Palembang ini kan daerah otonom. Dalam daerah otonom, dalam hubungan hierarkis perundang-undangan, itu Perda menjadi yang utama. Ya, betul. Ya, Perda menjadi utama. Sedangkan sekarang hampir tidak ada payung hukumnya. Instansi lain yang non struktural itu Dewan Kesenian. Dewan Kesenian Palembang ini itu atas mandat dari institusi Mendagri. Dalam hierarki perundang-undangan sebenarnya tidak ada. Itu zaman Orde Baru lagi. Gitu. Nah, sedangkan sekarang udah masuk ke reformasi, sudah ada setelah 2017 sudah ada undang-undang pemajuan kebudayaan. Perda kesenian ini artinya poin utamanya dalam menyangkut hak dan kewajiban seniman. Oke. Ya, terkait lainnya. Ya, yang kedua penguatan kelembagaan Dewan Kesenian tadi, karena lemah tadi. Yang ketiga juga ada penghargaan terhadap seniman. Tadi Pak Febri katakan bahwasannya seniman ini kerap tersingkirkan untuk saat ini, dan juga ada tadi dugaan isu nepotisme di dalamnya. Sebetulnya apa yang terjadi selain itu, Pak? Ya, itu artinya begini, instansi yang ada kita nilai itu tidak menjalankan fungsinya. Itu satu. Yang kedua, karena tidak ada payung hukum, decision maker itu ya, atau pembuat kebijakan, orang pertama lah di sini misalnya wali kota gitu, kadang abai saja gitu. Dia tidak terlalu, ini kan tidak terlalu penting, jadi dianggap tidak terlalu penting. Instansinya ini kadang-kadang sangat minim dengan biaya tentang pelestarian dan sebagainya. Dan kalaupun ada misalnya seniman mengusulkan, dia buatlah program-program itu, diusulkan nanti dalam proses-proses ke Bapeda misalnya, ke DPR, itu dicoret juga. Karena tidak dianggap penting. Jadi Bapeda termasuk juga di DPR seringkali yang muncul kan program-program yang bisnis oriented gitu. Fisik ya. Fisik misalnya. Kesenian ini dianggap tidak menguntungkan. Padahal ini aset masa depan. Itu artinya kondisi kesenian di Kota Palembang saat ini bisa dikatakan memprihatinkan seperti itu ya, karena dalam kondisi tersingkirkan, salah satunya tadi adalah instansi tidak menjalankan sesuai dengan fungsinya, dan kita tentunya berharap agar pemerintah dapat melalui Perda ini dapat menaungi secara optimal adanya kesenian yang ada di Kota Palembang. Saudara, kita lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih berbincang mengenai desakan disahkannya peraturan daerah kesenian Kota Palembang bersama Muhammad Nasir dan Febri Alintani. Saya kembali ke Pak Nasir dulu nih. Pak, dalam pandangan Anda bagaimana Perda kesenian ini dapat menjamin keberpihakan negara terhadap seniman yang ada di Kota Palembang khususnya, Pak? Ya, memang kita butuh kehadiran pemerintah ya. Karena memang tugasnya itu ya cukup strategis dan penting, terutama terkait dengan upaya membina, mengembangkan, melestarikan, dan merevitalisasi seni-seni tradisi. Artinya kalau kita tidak punya payung hukum, ya sampai kapanpun kita akan seperti selama ini. Tadi katanya memprihatinkan. Jadi bukan hanya senimannya, seni tradisinya juga sama ditinggalkan. Bagaimana seperti misalnya wayang Palembang, kemudian Durmuluk yang dulu pernah mengalami masa kejayaannya tahun 80-an, dan sekarang ini kan bisa kita bayangkan bagaimana mereka bisa hidup dan bertahan kalau juga tidak pernah diundang orang gitu kan. Artinya perlu kehadiran pemerintah. Nah, pemerintah kan bisa hadir kalau dia punya aturan, ada regulasinya. Dan menjadi masalah jika bukan hanya sekedar anggaran. Jadi memang dalam
Perda itu juga dibahas tentang anggaran saya. Tapi juga regulasi-regulasi lainnya bagaimana sebenarnya seniman DKP itu bisa membangun sebuah iklim berkesenian yang baik. Kan perlu gedung kesenian. Alhamdulillah kita sudah punya gedung kesenian saat ini. Itu juga tidak gratis tuh. Perjuangan dulu bersama AMPCB panjang juga Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya, kita juga menetapkan waktu itu SIP cagar budaya karena kondisinya sangat terlantar gedung itu. Alhamdulillah sudah dapat, tinggal regulasinya. Nah, ini juga bisa kita laksanakan dan bisa kita sesuai dengan kita harapan kita kalau kita punya perda itu. Sampai sejauh ini mungkin bagaimana perhatian pemerintah daerah terhadap kesenian, Pak? Kalau perhatiannya baik, cuman barangkali perlu ditingkatkan. Kita tidak bisa mengatakan pemerintah tidak ada perhatian, sangat banyak perhatiannya. Tapi ya kalau bisa ditingkatkan tentu akan. Nah, untuk meningkatkan ini kan tentu kan harus ada penekannya. Kalau kita tidak ada penekannya, kita meminta, mereka bisa berkilah. Tapi kalau kita ada regulasi, ada aturan, tidak kita minta pun ya sudah kewajiban. Karena kan di sana ada aturan, ada kewajiban, ada hak, ada kewajiban pemerintah, ada hak seniman, ada kewajiban. Karena kehidupan dan iklim berkesenian itu kan bukan hanya kewajiban seniman, tapi juga kewajiban masyarakat, kewajiban pemerintah, kewajiban pihak lainnya. Bagaimana misalnya BUMN, BUMD itu bisa berpartisipasi melalui CSR-nya, itu kan. Artinya kalau kita tidak bangun iklim kebersamaan itu, ya akan semakin. Seharusnya pemerintah bisa menggandeng pihak ketiga untuk memajukan kesenian di Kota Palembang ya Pak. Saya ke Pak Febri ini, mungkin adakah keterbatasan ruang atau pengakuan dari seniman sendiri Pak di Kota Palembang ini? Keterbatasan ruang untuk berekspresi atau iya, jadi untung ada gedung kesenian sekarang ya, dan itu diperjuangkan berdarah-darah juga oleh masyarakat seni ya. Selebihnya itu pun belum representatif sebenarnya menurut, kalau kita bandingkan dengan daerah lain. Jadi ruangan misalnya kita bandingkan dengan Jambi saja, Jambi ada taman budaya. Nah, kita nggak ada taman budaya nih. Kemarin ada taman budaya di Taman Ria, sekarang jadi PS itu, ditukar guling ke Jakabaring. Ada tapi jauh gitu ya. Ini provinsi itu punya provinsi. Nah, kota tidak ada ruang. Nah, sekarang dengan adanya gedung kesenian itu, alhamdulillah sudah hampir setiap hari itu digunakan. Jadi termanfaatkan untuk kepentingan kesenian. Kawan-kawan bisa kumpul, atau orang luar ini kumpul, ini mau nemui seniman di Palembang di mana? Ya ke gedung kesenian. Dulu nggak ada itu. Nah, ini udah cukup bagus, tinggal ada beberapa tahapan lagi untuk membuat gedung kesenian itu supaya tampak agak lebih representatif. Misalnya masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan. Nah, ruang-ruang lain, ruang-ruang publik lain itu ruang-ruang terbuka. Pernah kita coba misalnya di bawah jembatan Ampera, waktu saya di Dewan Kesenian Palembang, kita manfaatkan itu untuk setiap malam minggu kita pentas. Tapi itu sulit juga, kita awalnya 1 tahun bersuadaya, tapi tidak didukung oleh dana oleh pemerintah. Nah, padahal di mana-mana namanya kesenian itu disubsidi oleh pemerintah. Kenapa? Karena kesenian juga aset dari pemerintah. Kesenian, kalau misalnya remaja-remaja kita ini kalau dia sibuk berkesenian, minimal akan mengurangi efek sosial misalnya, begitu. Yang kedua, kita akan mendapatkan talent-talent yang bagus bagi kesenian, dan itu nanti kalau dia maju kan mengharumkan nama kota. Jadi ruang-ruang ini masih sangat diperlukan. Nah, ruang yang ada yang seperti gedung kesenian tadi juga harus disubsidi untuk program-programnya juga. Misalnya dalam program pembinaan tadi. Jadi ini gedung kesenian kemudian diserahkan saja ke pihak seniman, itu juga akan sulit juga. Jadi ada program, misalnya kita pernah susun misalnya kita buat 12 kali workshop misalnya, 12 kali pertunjukan. Dan ada program rutin dari Dewan Kesenian yang akan digelar di gedung kesenian itu.
Kalau itu terimplementasi, maka tentu yang kita rencanakan tentang pelestarian, tentang pelindungan, tentang promosi dan lain sebagainya tentu kan akan bisa dilaksanakan dan tentu akan dimanfaatkan atau termanfaat bagi kawan-kawan seniman. Baik. Jangankan untuk menjawab permasalahan mengenai hak dan kewajiban seniman ini, untuk soal fasilitas saja kita masih kurang memadai. Masih perlu berjuang lagi. Seperti itu. Nah, mungkin nilai dan visi kebudayaan apa yang ingin dikembangkan melalui Perda ini, Pak? Ya, nilai dan visinya tadi satu untuk mengangkat harkat seniman di Kota Palembang. Kedua, memperkuat lembaga, dalam hal ini Dewan Kesenian dan juga sanggar-sanggar seni atau grup-grup seni, baik dari tari, teater, musik, seni rupa dan sebagainya, agar bisa kuat gitu untuk tentu untuk bersama-sama membangun budaya di sini. Yang ketiga, tadi penghargaan seni itu, karena seniman ini misalnya dia berpuluh tahun mengabdikan diri di Kota Palembang itu tidak digaji oleh negara, padahal apa yang dia perbuat itu untuk negara gitu. Kadang-kadang dia pergi kemana-mana, ke luar negeri kemana-mana, tapi negara kan belum terlibat atau tidak memberikan perhatian penghargaan. Maka perlu ada penghargaan terhadap seniman-seniman yang berbakti dan juga seniman-seniman yang berprestasi, yang konsisten di dunia kesenian. Dan 1, 2, 3, kemudian ada juga misalnya bagaimana kalau pemerintah itu melalaikan kewajibannya misalnya. Tentu harus ada sanksi, karena hukum itu ada 3 hal isinya itu, ya. Hak, kewajiban, dan sanksi, saya kira. Jadi kita atur di situ. Sehingga nanti program kesenian itu tidak berdasarkan selera saja. Kalau tidak ada payung hukum, dia berdasarkan selera. Selera wali kotanya bagus, dia akan bagus. Alhamdulillah sekarang ini agak bagus. Gitu. Ya bagus ya, ada komitmen dah. Ada komitmen politik yang sudah dia, wali kota Ratu Dewa dengan Bima Salam, yang sudah ditandatangani tentang kebudayaan. Perhatiannya cukup bagus, tetapi di bawahnya belum gitu, masih ikut ke atas, tapi dia sendiri belum punya visi untuk itu misalnya. Nah, maka perlu didorong oleh payung hukum semacam ini, sehingga siapapun nanti jadi wali kota, siapapun menjadi kepala dinas, dia diingatkan ada mandat tersebut ya, dengan payung hukum. Oke, baik. Setidaknya sedikit saja memberikan apresiasi seperti itu kepada seniman dan perhatian, begitu ya Pak ya. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih bersama dengan Pak Nasir dan juga Pak Febri. Ini kita memasuki segmen terakhir nih, mungkin harapan apa nih yang Pak Nasir dan juga Pak Febri harapkan agar Perda Kesenian ini mampu menjamin ruang ekspresi yang adil dan inklusif bagi seluruh pelaku seni. Saya mungkin ke Pak Nasir dulu nih. Jadi yang tahap yang ada saat ini adalah bagaimana kita berharap dukungan dari semua pihak, legislatif, eksekutif, bagaimana bisa merealisasikan Perda Pemajuan Kesenian. Dan tahapan ini yang paling penting itu kenapa? Karena di DPRD sekarang ini yang dimajukan itu ada 2, Raperda Pemajuan Kebudayaan dan Raperda Pemajuan Kesenian, yang tinggal kita menunggu komitmen dari legislatif. Tapi saya yakin, kami yakin, KPBD Seniman yakin, kemarin memang sudah berapa tahun kita melakukan upaya-upaya yang tidak turun ke jalan, tapi kan hasilnya ternyata mentok. Makanya kemarin kemudian para seniman itu yang mempertanyakan berbagai komunitas, ada sanggar, ada kawan lama, ada Gong Sriwijaya, ada Kobar 9, ada KKPP, dangdut, semuanya, tari. Bagaimana perkembangan
perda pemajuan kesenian, sehingga akhirnya kami kemarin turun ke jalan. Harapan turun ke jalan ini walaupun bukan demo tapi atraksi seni itu menyentuh bagaimana sebenarnya legislatif itu bisa melihat bahwa seniman itu butuh realisasi. Tahun ini bisa direalisasikan hanya perda kesenian. Kalaupun perda pemajuan kebudayaan mau dibahas setelah goal, baru kemudian dibahas lagi raperda pemajuan. Itu barangkali. Kalau dari Pak Febri ini sendiri seperti apa harapannya untuk melalui perda ini terkait dengan kesenian yang ada di Palembang, Pak? Ya, pertama mudah-mudahan proses legislasi di parlemen atau di DPRD Kota Palembang akan berjalan dengan lancar. Kekuatan seniman ini ya kekuatan moral saja ya. Dari pengalaman kita ketika mengajukan legislasi semacam ini, yang ini juga sama nasibnya dengan seniman. Jadi legislasi tentang kesenian itu kadang-kadang tidak dianggap juga gitu, atau dianggap separuh hati. Kesenian ini adalah aset ya, meskipun tidak dilihat secara materi, tetapi lihatlah ini adalah satu bahan untuk membangun jiwa bangsa, membangun karakter bangsa. Ini penting, dan semua anggota terutama di Bapemperda mudah-mudahan bisa memperhatikan ini dan lebih mendahulukan perda pemajuan kesenian ketimbang yang disebut oleh Nasir tadi tentang perda pemajuan kebudayaan. Kita bukan tidak setuju dengan perda pemajuan kebudayaan, tapi ke perda pemajuan kebudayaan ini objeknya terlalu banyak. Ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Nah, kita khawatir seringkali kalau kita lihat di lain tempat itu perda-perda semacam itu biasanya copy paste saja dari undang-undang. Jadi tidak ada kerja lagi sebenarnya, cuma copy paste undang-undang, lalu nanti tinggal tambah di bawahnya, ini butuh peraturan perwali lagi. Nah, tadi belum implementatif artinya. Masih butuh perwali, dan ini proses lagi. Kita minta betul-betul perda kesenian yang betul-betul komprehensif, yang betul-betul mendalam dan implementatif, sehingga bisa berguna atau bermanfaat bagi pelestarian kesenian. Baik. Dan juga pengembangan kesenian-kesenian yang ada di Kota Palembang. Harapannya perda kesenian tersebut dapat segera disahkan dalam waktu dekat ya Pak, karena ini menyangkut soal kesejahteraan seniman yang saat ini makin tersingkirkan atau bisa terbilang tergerus seperti itu kan, karena ini juga menyangkut hak konstitusional mereka seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Pak Nasir dan juga Pak Febri atas waktunya pada pagi hari ini. Saudara, saya tutup Sapa Sumbaksel pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.